Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang tanaman porang. Semoga di hari Jumat ini teman-teman yang beragama Muslim sudah melaksanakan kewajibannya untuk sholat Jumat secara berjamaah. Teman-teman sekalian, info yang sangat menggembirakan buat kita khususnya petani porang, karena dari Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Indonesia itu sudah mengeluarkan satu statement, mengeluarkan satu berita yang sangat kita tunggu-tunggu, yang mana berhubungan dengan hilirisasi tanaman porang. Nah, teman-teman sekalian, bahwa jumlah produksi chip porang memang saat ini sudah cukup lumayan besar. Hitungan dari Kemenperin itu sekitar 22.833 ton. Nah, ini sepenuhnya masih 99% itu diekspor ke Cina. Namun kolaborasi antara akademisi dan swasta ini sudah menemukan atau mendapatkan titik terang, yang mana saat ini tepung glukomanan sudah mampu untuk mensubstitusi atau mengganti beberapa bahan baku dikhususkan ya untuk pembuatan kertas berharga dan kertas sigaret. Nah, teman-teman, tepung glukomanan ini ternyata mampu untuk mensubstitusi atau mengganti tanaman atau bahan baku guar-gum. Nah, saat ini guar-gum itu masih diimpor oleh negara Indonesia 100% untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kertas berharga. Nah, kertas berharga ini diantaranya adalah ijazah, buku paspor, buku nikah, kertas sigaret, dan lain-lain. Nah, teman-teman, keunggulan atau keutamaan dari tepung glukomanan ini dibanding dengan bahan baku tepung tapioka, guar-gum, dan CMC, karboksi metil selulosa, adalah ternyata tepung glukomanan yang dibuat untuk menjadi bahan baku pembuatan kertas berharga ini itu mampu bertahan lebih lama daripada usia manusia. Lah, taruhlah kalau kita rata-ratakan umur manusia 100 tahun, maka kertas yang dibuat dari tepung glukomanan ini itu lebih dari 100 tahun daya tahannya. Nah, ini teman-teman sangat kita tunggu sebenarnya inovasi-inovasi seperti ini untuk kelanjutan perporangan kita di Indonesia. Karena ketika kita melihat fakta dan fenomena yang terjadi di tahun 2022 ini, begitu negara Cina ini menutup keran impornya untuk tepung glukomanan, maka bertumpuklah chip-chip porang yang ada atau yang diproduksi oleh pabrik-pabrik di Indonesia. Namun ketika rencana kerjasama antara swasta ini betul terjadi di tahun depan, maka bisa kita pastikan kebutuhan mereka menurut hitungan dari Dirjen Industri Agro Kemenperin itu mampu menyerap 25.362 ton chip per tahunnya. Nah, saat ini memang belum semua pabrik chip ini mampu menghasilkan atau mampu memproduksi tepung glukomanan. Tetapi dengan adanya saat ini kalau bukan 6 atau 7 pabrik yang sudah mampu membuat atau memproduksi tepung glukomanan ini, menjadi angin segar. Karena minimal pabrik-pabrik yang memproduksi chip ini itu sudah ada pelemparan
atau bisa dijual atau bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang sudah memproduksi tepung glukomanan. Nah, kalau kita lihat persentasenya dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik kertas berharga nanti ini, itu sekitar 70% dari produksi chip yang ada di Indonesia. Artinya sisa 30% yang akan kita carikan market di luar. Jika misalnya industri makanan, industri farmasi dan kosmetik belum mampu menyerap tepung atau sisa chip yang kita produksi di dalam negeri. Nah, teman-teman, bahwa ini menjadi terobosan dari pemerintah, ya, kita harus memberikan apresiasi, kita harus memberikan support dan bantuan agar betul program ini bisa direalisasikan. Nah, saat ini Kemenperin sudah bekerja sama dengan PT Pura Barutama. Nah, PT Pura Barutama ini adalah salah satu pabrik yang sudah menghasilkan tepung glukomanan yang mesinnya itu juga 100% buatan anak negeri. Artinya mesin yang dimiliki oleh PT Pura Barutama ini itu bukan mesin yang diimpor dari Cina atau negara-negara lain. Jadi betul-betul bahwa itu adalah pabrik atau penemuan yang ditemukan atau dibuat oleh putra-putra atau putra-putri bangsa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, bahwa ini sangat kita tunggu, bahwa ini sangat kita nantikan, iya, karena sebagai kabar ini menjadi angin segar buat kita, karena masa depan Porang ini semakin menunjukkan titik terangnya, semakin menunjukkan kedikdayaannya, bahwa kalau pesimis kita pada akhir-akhir tahun 2022 ini semua itu bergantung pada Cina, maka pada tahun 2023 ke depan kita sudah bisa berbicara banyak. Anak-anak negeri sudah mampu membuat kertas berharga, kertas sigaret dan lain-lain ini untuk diproduksi di dalam negeri. Tentu marketnya nanti hasil dari produksi ini tidak hanya akan dipasarkan di Indonesia, tetapi ke seluruh belahan dunia. Teman-teman sekalian, para petani porang, informasi seperti ini selalu dan pasti saya bagikan ke teman-teman, bahwa ini menjadi penguat kita semua agar terus berbudidaya tanaman porang. Jangan terpengaruh, jangan mendengar isu-isu yang ada di luar sana, karena sebagian besar manusia tidak senang atau iri dengan keberhasilan orang lain. Kita sudah terlanjur berada atau masuk di dalam lingkup petani-petani porang. Oleh karenanya tidak ada kata mundur bagi kita. Yang paling penting adalah bagaimana mencari solusinya. Ternyata pemerintah tidak tinggal diam. Ternyata Kementerian Perindustrian sudah terus melakukan riset, terus melakukan penelitian bersama dengan akademisi-akademisi yang ada di Indonesia. Hal positif yang disampaikan oleh Kemenperin ini menjadi renungan buat kita. Kalau satu bahan ini bisa mensubstitusi bahan-bahan yang lain, artinya terbukalah peluang kita untuk terus mendapatkan harga yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, sudah ada 6 industri tepung porang di Indonesia. Ada Asia Prima Konjak, ada PT Sanindo, ada Pura Barutama, di MPN juga ada Mitra Porang Nusantara di Riau, ada juga sementara saat ini dibangun di Manado. Terus ada PT di Semarang, itu saya lupa namanya. Tapi yang jelas bahwa
hal-hal yang positif tentang bagaimana mensubstitusi bahan-bahan yang kita impor di luar negeri ini digantikan dengan tepung glukomanan, ini sudah membuahkan hasil. Teman-teman sekalian, jangan letih, jangan jangan tidak sabarlah, karena ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita buat dengan bahan baku glukomanan atau bahan baku porang, teman-teman. Kalau kita merunut pada berita-berita yang terjadi hari ini, memang hampir 95% mengecilkan atau membuat kita menjadi down atau menjadi turun semangatnya. Tapi dengan kabar yang ada hari ini, kita optimis kembali, kita semangat kembali bahwa ternyata porang tidak semata-mata untuk bahan makanan, tetapi porang ini saat ini sudah akan dibangun pabriknya yang dapat mensubstitusi bahan guargum yang 100% di Indonesia digantikan dengan tepung glukomanan. Ada banyak hal yang lain yang bisa mensubstitusi bisa disubstitusi oleh tanaman porang ini. Di antaranya adalah pembuatan lem, pembuatan cat, dan beberapa jenis-jenis farmasi dan kosmetik. Tetapi untuk hari ini kita membahas tentang guargum yang disubstitusi atau diganti oleh tepung glukomanan, yang hari ini memang kita sangat tunggu, karena dengan adanya ini tidak lagi kita mengandalkan ekspor 100%, tetapi sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Semoga dengan adanya substitusi ini harga porang bisa beranjak terus naik dan bisa mensejahterakan petani-petani yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman, ulasan kita hari ini. Tetap semangat, tetap kita pelihara tanaman porang kita, karena sesungguhnya hanya Andalah yang menentukan nasib Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.